Rumputnya guys, rumputnya lihat. Beuh, keren banget sih ini ya. Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta. Teman-teman, di video kali ini di sini saya mau coba tes gaming ya. Ini untuk di HP Realme 12 Pro Plus, guys. Ya, ini HP kamera sih, guys ya. Jadi memang kalau buat pakai game ini kurang cocok sih. Cocoknya ini buat kamera seriusan, buat foto keren parah guys hasil fotonya ya. Ini untuk di bagian kameranya juga, pokoknya ini ada peningkatan yang cukup signifikan setelah diupdatekan ke Realme UI 7 teman-teman ya. Hasil fotonya jadi lebih tajam, lebih oke, warnanya lebih mantap guys. Keren pokoknya teman-teman ya. Ini untuk di Realme 12 Pro Plus. Nah, sekarang di sini kita akan coba tes gaming ya. Ini ada game saya sudah siapin tuh. Ada Where Meet juga kita sudah install ya. Nanti kita coba perlihatkan gimana performanya di Realme 12 Pro Plus ini cuy. Dan yang paling keren di sini sebenarnya ini guys ya. Kita coba cek dulu teman-teman ya. Di sini untuk di bagian game space-nya. Nah, untuk game space-nya kurang lebih seperti ini teman-teman. Nah, ini guys ya. Di sini ada pengaturan untuk Hyper Boost ya. Kita bisa gunakan Gamer Pro, seimbang dan penghemat baterai. Kemudian di alat guys. Nah, di alat di sini ada status sistem dan di sini kita bisa lihat pergerakan GPU dan CPU-nya dan FPS-nya teman-teman. Lihat ya. Tuh. FPS-nya ada di sini real time ya. Sama dengan yang ada di aplikasi scan guys. Nah, nanti kita gunakan kombinasi ini guys ya. Aplikasi scan dan juga menggunakan yang status sistem bawaan. Jadi nanti biar kita bisa bandingkan dengan aplikasi scan dan sistem ini apakah dia benar-benar sama akurat atau tidak gitu guys ya. Oke. Nah, ini untuk di tampilan bilah sisinya, lihat lengkap banget, ada perekaman layar juga, ada AI kontrol gerakan ya teman-teman. Dan ini tampilannya sudah berubah banget teman-teman tuh. Kita bisa atur ya, kita bisa pilih-pilih teman-teman. Nah, ini salah satu demo ataupun contohnya. Kurang lebih seperti ini guys. Ini keren banget ya. Tuh. Kemiringan, miringkan ke depan, ke kiri. Ini biar nanti auto gitu guys dengan menggunakan kontrol AI. Keren ya. Ini mirip dengan sebelumnya, cuman tampilannya aja ini guys dibedakan, jadi beda tampilannya cuy. Ya, ini untuk di bagian bilah sisi game space-nya. Beuh, keren parah sih ini guys. Dan untuk suhu di sini kedeteksi ada ya. Di bagian paling atas ada laju bingkai, ada suhu di sini teman-teman. Bisa kelihatan. Oke. Nah, ini ada pencegahan salah tekan kayaknya nih. Sini juga ada resolusi otomatis ya. Tuh, teman-teman ya. Oke. Nah, ini bisa diatur juga resolusinya. Luar biasa ya. Keren banget sih ini teman-teman ya. Tuh. Ini kan tadi resolusi otomatis ya. Nah, kalau kita diklik lagi, itu dia akan otomatis keluar lagi dan nanti dia akan masuk lagi guys. Menyesuaikan. Jadi ngerestar gitu guys. Jadi menyesuaikan dengan resolusi yang dipakainya. Tuh lihat, games. Widih, keren banget ya guys ya tampilannya ya. Untuk bilah sisi dari Realme Game Space-nya. Mantap guys. Tuh ya. Di sini nanti kita gunakan Gamer Pro lah intinya teman-teman, seperti itu. Oke. Nah, di sini biar tidak lama nih teman-teman ya videonya, langsung saja kita coba lihat ya gimana performa gamingnya. Kita akan coba tes dulu mainin game Where Wind Meet ya. Nanti Genshin Impact juga ada guys. Nantilah berurutan teman-teman ya. Oke, yuk langsung aja kita coba lihat teman-teman untuk gameplay dari Where We Meet di Realme 12 Pro Plus setelah update ke Realme UI 7 Android 16. Oke guys, di sini kita sudah masuk ya di dalam game Where We Meet ya. Oke, ini saya coba tes di Realme 12 Pro Plus. Oke, kita coba terangin dikit guys. Ini sepertinya agak gelap ya. Kita coba lihat. Nah, ini dia teman-teman. Ini cuman FPS-nya dia mampu sampai 30 FPS aja. Kalau kita coba masuk ke setting ya, sini guys. Bagian display. Nah, di sini untuk frame rate-nya dia maksimal di high aja, nggak bisa ultra ataupun nggak bisa extremely high ya, nggak bisa nih. Cuman bisa sampai di high aja. Kalau nggak salah di ultra ini tuh 60 fps kalau nggak salah ultra. Yang extremely ini kalau nggak salah 90 fps guys. Kalau ultra 120 fps ya. Nah, tapi di sini untuk bagian grafik quality-nya guys, ini kita bisa gunakan yang ultra. Mantap ya, kita lihat guys. Lihat. Ini kita gunakan yang ultra cuy. Ini bisa jalan 30 fps, teman-teman bisa dilihat ya. Oke.
Cuman tadi ada ke skip guys, saya simpen bentar si HP-nya, jadi dia masuk ke mode hemat daya gitu ya. Jadi di sini itu cuman 3,0 fps aja, tapi dia itu stabil di 30 fps cuy untuk di game Where We Meet ini. Oke, langsung aja kita coba ya teman-teman. Di sini ada beberapa musuh nih. Langsung kita coba lawan aja. Oke, ini lagi. Oke, untuk gameplay masih aman. Oke, efek-efeknya, efek-efek bloodnya. Cakep guys. Ngeri, ngeri. Efek-efek bloodnya itu guys ya tadi, detail banget cuy. Oke, kita ambilin dan ini ada peti, guys. Kita ambilin juga. Oke, itu dia guys ya, stabil 30 fps. Mantap, ini awal-awal. Kita langsung menuju ke sana, lihat rumputnya. Lihat rumputnya, guys, rumputnya lihat. Keren banget sih ini ya. Oke, game MMORPG terbaik guys yang pernah saya mainkan untuk kualitas grafiknya. Ini Where We Meet guys. Ini sudah versi global, kita sudah bisa mainkan. Dan kalau yang belum main, ayo segera main guys, dicoba pasti bikin candu guys, ketagihan ini ya. Lihat grafiknya bagus banget cuy. Mantep ini mah. Wih, bakar cok. Nah, sini dulu deh. Oke, ini kita bisa pakai bahasa Inggris atau kita bisa pakai bahasa Cina guys untuk dubbingnya ya, voice dubbingnya. Sayangnya di sini masih belum ada bahasa Indonesia nih guys. Oke ya. Jadi ini untuk di Realme 12 Pro Plus untuk game Where We Meet bisa jalan dengan lancar guys. Di sini juga saya masih belum pakai mode gamer pro ya. Pakai mode seimbang aja biar enggak cepet panas si HP-nya cuy. Karena ya mau digimanain juga ini maksimal FPS-nya mentok hanya di 30 FPS aja untuk di game Where We Meet ini cuy. Oke ya. Kurang lebih seperti itu guys. Ini lagi ini ya ngasih tutorial. Oke. Dan dia minta bayar. Oke, kita bayar kasih guys. Nanti dibalikin lagi kok itu guys. Oke. Nah, ini ada beruang lagi mau ngambil madunya guys tuh. Oke ya teman-teman ya. Jadi di sini 30 fps. Mantap. Kita berburu dulu guys nih. Berburu rusa dulu ya. Oke. Yang besar nih. Nah, yang besar kena guys. Mana yang kecil-kecil tadi? Nah, lumayan, ambil. Ini yang besarnya ambil. Big elk. Oke. Sambil kita menuju ke si beruang guys. Mana tadi si beruang? Oh, di sana. Ini ada lagi guys. Kena guys. Jadi untuk crafting kayak buat makan, kemudian buat health gitu ya, HP gitu ya, ini enggak terlalu ribet cuy, cuman dua bahan aja. Jadi emang seru lah guys lah game ini guys, cocok lah. Yang mau coba awal-awal mainin game MMORPG, game ini cocok, bisa dicoba cuy. Oke teman-teman ya, ini untuk tes kita di Where We Meet untuk Realme 12 Pro Plus nya. Oke, next saya mau coba tes game Sword of Justice. Gimana guys? Nanti di Realme 12 Pro Plus ini ya. Oke, yuk kita lihat. Oke guys, di sini kita sudah masuk ya di dalam game Sword of Justice ya. Teman-teman bisa dilihat di sini ini grafiknya juga bagus banget coy. Ya, ini grafiknya juga bagus banget, lihat teman-teman. Keren ya. Lihat teman-teman ya, ini nggak jauh sama Where We Meet guys ya untuk kualitas grafiknya, tapi tetap sih Where We Meet
grafiknya lebih bagus daripada ini guys. Oke ya. Nah, di sini teman bisa dilihat untuk settingnya ini saya kaget guys. Ternyata di Realme 12 Pro Plus ini untuk frame rate-nya itu bisa sampai 60 fps guys ya. Nah, ini untuk frame rate-nya. Kemudian untuk di setting yang lainnya guys, di sini dia bisa sampai halus ya. Nah, sampai halus di sini guys. Untuk kualitas grafiknya luar biasa guys di sini ya. Ini keren banget sih ini guys. Makanya di sini grafiknya juga dia halus guys tuh. Bagus banget di sini ya. Ini luar biasa dah. Teman-teman juga kalau misalkan yang suka main game-game MMORPG di Realme 12 Pro Plus ini bisa cuy. Ya, cuman ketika masuk ke sini dia tetap aja di 30 fps tuh lihat. Ya. Ini memang berat sih asli guys, berat banget ini. Ya. Tuh. Ini kalau kita pakai yang halus itu dia langsung otomatis balik lagi ke menengah ya. Nah, ini kita gunakan sangat tinggi aja biar main gamenya itu enak guys. Karena game-game seperti ini, MMORPG seperti ini, kalau FPS-nya nge-lag itu kalau pas battle, aduh, gak nyaman banget cuy. Oke, di sini kita coba masuk ke Dungeon ya. Kita langsung saja coba teman-teman. Kita coba solo aja, mulai tantangan. Kita lihat gimana performanya di Dungeon ya. Apakah dia bisa lancar, oke, atau nge-lag? Kita lihat guys. Kalau misalkan bisa 60 fps di sini mantap nih. Oke, di sini kedeteksinya dia cuman di 33 fps ya. Kita coba rekam deh. Oke, langsung aja kita jalan. Oke, itu dia guys. Oh, di saya hujan ternyata guys. Di saya hujan guys. Mungkin kedengaran ke situ ya. Ada suara hujan. Cukup lebat juga hujannya. Oke, di sini lihat teman-teman cuma dapat di 23 fps aja. Dapat 30 fps aja, coy. Oke. Aduh. Nah, ini naik lagi fps-nya ke 35 fps. Oke. Kurang lebih seperti ini, guys. Tuh, 33 fps ya. Jadi, ya performanya kurang lebih seperti ini, cuy. Untuk di Realme 12 Pro Plus ya. Ini bagus banget, guys, yang Magic nih. Celestun ya. Keren sumpah. Magic semua ini. Sama kebetulan ini ultinya kita dapat yang sesuai, guys. Ultinya kita dapat yang sesuai ini yang Celestun. Oke, itu dia. Nah, di sini kita lawan bos, guys. Ya, bos pertama lah ya. Oke, teman-teman ya, mungkin udah cukup lah ya untuk Sword of Justice di sini. Untuk tesnya kurang lebih seperti ini, teman-teman ya. Tuh. Oke. Sip ya, teman-teman ya. Jadi kita nggak bisa atau kita nggak perlulah tampilin di aplikasi scan. Yang jelas di sini performanya seperti ini. Oke. Sekarang mungkin gini kita coba lanjut ke game berikutnya ya teman-teman ya. Kita coba di Genshin Impact aja deh kali ya. Oke. Nah, ini kita coba lawan dulu guys. Alah kenceng ini mah. Orang pada level 64 6 tuh 60 semua jadi cepet guys. Keren. Ya teman-teman ya, oke itu aja. Kita langsung aja masuk ke gameplay dari Genshin Impact. Yuk kita lihat guys. Oke guys ya, di sini kita sudah main cukup lama guys. Ini mungkin lebih dari 1 jam ya. Saya coba tes ya di Realme 12 Pro Plus teman-teman ya, untuk tes game Genshin Impact. Dan di sini dia FPS-nya ditahan di 30 fps. Suhunya juga adem. Di sini cuma di 42,3 guys. Cuman ya ini tergantung nih apakah teman-teman nyaman main di 30 fps Genshin Impact ya. Oke, dan memang saya sendiri sih untuk di Realme 12 Pro Plus ini jarang sih buat dipakai main game ya. Saya di Realme 12 Pro Plus ini khusus untuk foto-foto dan juga kadang ambil video sinematik aja sih. Jadi jarang untuk dipakai main game sebenarnya. Cuman ini biar tidak penasaran aja nih buat teman-teman ya. Kita coba tes di Realme 12 Pro Plus setelah update ke
Realme UI 7 Android 16 ya, ternyata performanya sama aja dengan sebelumnya. Oke. Dan yang memang yang menarik sih di sini ininya guys, ya. Tuh. Tampilan dari bila sisi game space atau game turbonya ya. Ini padahal kita sudah gunakan yang Gamer Pro ya. Pas awal-awal tuh itu dia bisa tembus sampai 50-an bahkan 40-an 45 fps lah. Itu bisa tembus guys. Nanti kita coba lihat ya di hasil perekaman aplikasi scan-nya guys ya. Oke, yuk kita lihat teman-teman. Oke guys ya, di sini kita sudah masuk di dalam aplikasi scan dan teman-teman bisa lihat di sini kita coba tes 1,5 jam ya untuk Genshin Impact di Realme 12 Pro Plus ini ya, Realme UI 7 Android 16 dan ternyata di sini teman-teman untuk rata-rata FPS-nya dapat di 30 FPS ya. Suhu tertinggi 42,9, jelas adem banget cuy. Ini memang di limit guys ya di Realme 12 Pro Plus supaya tidak overheat atau panas. Karena ya ini pakai leather ya. Tuh. Ya, pakai kayak kulit gitu. Ini udah smooth guys. Nah, ini ya. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman. Dan di sini pas awal-awal tadi tembus sampai 58 fps ya, max fps-nya. Jadi pas awal-awal di sini teman-teman bisa dilihat ya. Dia tembus sampai ya di sini 60 fps. Itu mungkin sekitar 2 atau 3 menit lah, 5 menit guys. 5 menit dia bisa bertahan di 60 fps. Selanjutnya dia langsung turun lagi dan di sini stabil di 30 fps sampai akhir guys, 1 jam 35 menit. Nah, kurang lebih untuk uji tes di Genshin Impact teman-teman ya untuk Realme 12 Pro Plus seperti ini cuy. Oke ya. Seperti itu teman-teman ya untuk di Realme Genshin Impact ya. Oke, kita coba lihat teman-teman ya untuk di game selanjutnya. Oke guys ya, di sini kita sudah masuk di dalam game Wuthering Waves. Cuman sayangnya di sini aplikasi scan tidak merespon guys. Ini gak tahu kenapa. Dan di sini juga CPU-nya tidak terdeteksi guys ketika saya coba tes di Wuthering Waves. Cuman kalau dari bawaan sistem nih FPS-nya dia dapat di 24 sampai 30-an FPS. Di sini saya kurang lebih main ya setengah jaman lah teman-teman ya. Setengah jam. Di sini kita coba matikan ya. Oke, nah ini untuk Wuthering Waves. Kita lihat di sini untuk performanya ya gini guys. Tuh ya. Coba gedein suaranya. Nah, tuh di 20-an fps lah, 30 lah ini guys, mirip Genshin lah ya. Di 30 fps kita coba ini settingnya juga di grafik rata kanan ya. Tuh. Suhunya di sini adem dia, 41,5 derajat Celcius guys. 41,5 derajat Celcius ya. Adem ini sih memang guys ya. Di Realme 12 Pro Plus. Cuman itu dia, dikorbankan lah FPS-nya ya. Cuma 27 30 fps yuk. Biar lebih jelas kita lihat di aplikasi scan ya. Yang jelas di sini si aplikasi scan ini tidak ngerespon nih. Yuk kita lihat guys. Oke guys ya, di sini kita sudah masuk di dalam aplikasi scan Wuthering Waves tuh teman-teman ya. Ini di menit 17 ya teman-teman, dia langsung drop, hilang FPS-nya langsung 0. Gak tahu kenapa teman-teman ya, padahal di sini suhunya cuma di 41,5 derajat Celcius dan rata-rata FPS-nya cuma dapat di 17,5 FPS dan max FPS di 45 FPS cuy. Smoothness-nya 0,6%. Nggak recommended banget guys buat mainin Wuthering Waves di Realme 12 Pro Plus meskipun dia RAM-nya 12 GB. Enggak guys, lihat ya. Ini seperti ini dan memang Realme 12 Pro Plus ini dikhususkan buat foto kameranya guys dan juga ada video. Keren ya. Oke teman-teman ya, itu untuk tes di Wuthering Waves. Oke ya. Kita coba teman-teman ya di game berikutnya. Oke guys, di sini saya coba tes ya. Ini mainin game Blast teman-teman ya. Tuh. Ini grafisnya bagus dan dia bisa 60 fps ya. Teman-teman lihat. 60 fps ya. Jadi untuk mainin game Blast ini di Realme 12 Pro Plus ini masih aman banget guys. Bisa 60 fps, keren ya. Oke, langsung aja kita coba lihat teman-teman gameplaynya seperti apa. Oke, ini dia. Keren. Ih. Kita langsung skill. Oke, ini dia Ichigo. Mantap. Sekarang dia langsung boom. Wih. Dia sekarang dia, guys. Wow. Dep. Iya, skill.
Oh, itu Mas Indo ya. Bukan ini guys, bukan skill apa gitu. Aduh, ganti Ichigo dong. Ah, mantap. Oke guys, masih lancar ya, aman 60 fps ya. 60 fps cuy. Mainin game Blast ini ya. Cakep nih. Mantap ya. Ini saya sudah main tadi beberapa kali capture ya teman-teman ya. 60 fps, nanti kita lihat lah di hasil perekaman aplikasi scan-nya seperti apa untuk game lagi. Untuk game Blast ini guys. Nah teman-teman ya, di sini kita sudah masuk di dalam aplikasi scan ya, dan ini untuk Blade Resonance. Jadi teman-teman ya, di sini ketika pas battle masuk ke dungeon gitu ya teman-teman ya, itu dia langsung 60 fps guys. Tapi ketika kita coba ke menu, kemudian upgrade senjata dan sebagainya, itu dia langsung ke 35 atau 45 fps guys. Makanya di sini dia grafiknya naik turun. Nah ini pas masuk ke menu utama ya. Ini pas battle di sini 60, menu utama lagi pas battle, menu utama lagi, dan ini terakhir pas battle dia di 60 fps. Gitu guys ya. Jadi ketika pas battle mah enak banget guys, 60 fps untuk game Blast Soul Resonance ini ya, mainin di Realme 12 Pro Plus guys ya. Oke teman-teman ya, seperti itu. Oke, kita lanjut teman-teman ya, game selanjutnya, game terakhir kita coba tes di PUBG Mobile. Oke guys, di sini kita sudah masuk ya di dalam game PUBG Mobile ya. Nah, teman-teman bisa dilihat ya. Di sini FPS-nya dia dapat di 55 sampai 57, dengan yang bawaan sistem juga dia sama ya, teman-teman ya. Untuk si PUBG Mobile ini kita gunakan HDR Extreme guys. Di sini ya. Kita gunakan HDR Extreme untuk setting grafiknya. Bentar guys, ini musuh guys. Ada musuh guys. Bentar guys. Ada musuh nih guys. Ada musuh guys. Orang kayaknya nih. Orang kayaknya nih guys. Mana ya dia ya? Gak kesini dia, gak keluar guys. Sebelah sana sepertinya ya. Nah, nembak dia. Ini bot bukan sih ya? Kayaknya bukan bot guys ini guys. Sepertinya ini orang ini. Oke ya. Yang jelas dia di sini 60 fps, jadi maksimal untuk setting grafiknya dia di HDR Extreme. Oke, di Realme 12 Pro Plus ini. Dan di sini kita gunakan Gamer Pro juga teman-teman ya. Untuk setting di bilas sisinya kita gunakan Gamer Pro, dan dia masih stabil di 58 sampai 57 fps. Oke. Giroskopnya masih oke, tapi ini sepertinya masih agak kurang smooth gitu guys ya. Oke, kita lihat di mana tadi musuh tuh. Kayaknya udah pergi deh. Kayaknya udah pergi guys. Kayaknya udah pergi. Langsung aja kita lari guys. Ini kita ke sini ya. Dan jaraknya masih lumayan jauh banget cuy. Kita coba ke sana ya. Oke, lihat teman-teman ya. Ini grafisnya pakai HDR Extreme. Kurang lebih seperti ini guys. Oke. Lumayan nih kita kill. Oke, kita kill guys. Kelihatan situ ada orang di situ ya. Oke, nanti kita lihat teman-teman ya di hasil perekaman aplikasi scan-nya seperti apa untuk di PUBG Mobile ini guys. Nanti kita lihat sekaligus nanti kita simpulkan ya. Oke guys ya, ini hasil pengujian dari PUBG Mobile tanpa cooler, stabil, dia cuman suhunya di 36,3 derajat Celcius ya teman-teman ya. Kemudian juga di sini untuk rata-rata FPS-nya dia di 55,4 FPS cuy. Ya, ini dari maksimal di 61 fps, dan kestabilannya atau smoothness-nya di 99,7% ya. Mantap guys, masih worth it parah nih
untuk mainin PUBG Mobile si Realme 12 Pro Plus ini cuy ya. Jadi masih oke guys untuk PUBG Mobile nih ya. Mantap. Oke guys, di sini kita masuk ke dalam kesimpulan kali ya untuk Realme 12 Pro Plus ini setelah diupdatekan ke Realme UI 7 dan Android 16. Kalau menurut saya sih untuk performa gamingnya ini mirip-mirip aja dengan sebelumnya. Dan memang guys, untuk di Realme 12 Pro Plus ini untuk gaming itu beneran di limit parah guys. Salah satu contoh tadi teman-teman nyimak ya di Genshin Impact itu dia 30 fps rata cuy. Itu mau pakai cooler atau nggak pakai cooler 30 fps ya. Kemudian juga di Where Wind Meet itu juga maksimal FPS-nya cuma di 30. Kemudian di Sword of Justice itu bisa 60 FPS guys. Tapi ketika kita masuk ke gameplay tetap aja jalannya di 30 FPS ya. Emang berat sih game ini ya. Sword of Justice, kemudian Where Wind Meet itu berat guys, game berat itu. Wuthering Web apalagi ya, ada masalah kendala error di situ. Saya juga kurang paham di situ, teman-teman ya. Untuk di Where Wind Meet jadi antara aplikasi scan dan bagian sistem bawaan untuk penunjuk FPS itu nggak sinkron. Mungkin si aplikasi scan-nya ada error di sini guys ya. Oke. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi, Bang gimana? Update kan nggak? Kalau saya pribadi lebih baik diupdatekan guys. Karena fitur-fiturnya di Realme UI 7 itu sudah keren parah. Apalagi sudah pakai Android terbaru, Android 16 guys ya. Jadi saran saya diupdatekan saja untuk Realme 12 Pro Plus-nya. Oke, itu aja teman-teman ya. Semoga ini bisa menjadi referensi dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Mantap.